Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa bihi nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wa 'allimna bima jahilna wa zidna hudan wa tawfiqan wa salahan ya rabbal alamin. Allahumma amin. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji serta rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang alhamdulillah di kesempatan subuh pagi hari ini Allah berkenan mempertemukan kita semua. Mudah-mudahan asbab wasilahnya kita menunaikan sholat subuh berjamaah ini insyaallah menjadikan kita hamba-hamba Allah Ta'ala yang senantiasa akan diingat-ingat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penyebutan yang baik di yaumil hisab. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah curahkan terbentuk suri teladan kita habibana wa nabiyana Muhammadin kepada para sahabatnya, kepada tabi'ut tabi'innya, dan utamanya kita mudah-mudahan diberikan kekuatan, kemampuan, hidayah dan taufik serta istiqomahan dalam rangka memahami, mempelajari, mengamalkan dan mensyiarkan sunnah-sunnah Rasulnya. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Baik, ikhwat yang Allah, materi kita di hari ini sengaja secara khusus saya ingin membahas tentang materi sujud sahwi. Karena materi sujud sahwi ini pertama, para ulama tidak terlalu banyak perbedaan pendapatnya, secara umum seragam. Dan yang kedua, sujud sahwi ini berhubungan dengan sahnya sholat yang kita lakukan. Sebagai mukadimah awal, pengantar pertama, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Maun, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, fawailul lil musallin alladzina hum an shalatihim sahun. Allah taala berfirman, fawailul lil musallin, celakalah bagi orang-orang yang salat. Siapa yang celaka? Orang-orang yang salat itu Allah menegaskan alladzina hum an shalatihim sahun, yaitu orang yang lalai dari sholatnya. Lalai dari sholatnya. Ketika para ulama ahli tafsir menafsirkan ayat ini, para ulama kemudian semuanya bersyukur dan memuji Allah Ta'ala. Karena kenapa? Karena yang diancam oleh Allah Ta'ala, orang-orang sholat itu adalah orang yang lalai dari sholatnya, bukan lalai ketika sholat. Beda ya Pak ya? Kalau lalai dari sholat itu para ulama mengatakan alladzina yu'akhiruna sholat waqtiha, adalah orang-orang yang mengakhirkan sholatnya sampai waktu sholatnya berlalu. Itu orang yang diancam oleh Allah. Meskipun kita sering akhir-akhir kayaknya. Nah, yang kedua ini, siapapun di antara kita pasti ngalamin. Siapa yang dimaksud di sini? Di ayat ini Allah tidak menyebutkan orang yang lalai ketika sholat, tapi yang diancam itu orang yang lalai dari sholat. Kalau ketika sholat, saya dan kita semua ada masanya lalai. Banyak lalainya, banyak khusyuknya Pak. Lagi takbir Allahu Akbar gitu ya, tahu-tahu udah salam lagi gitu ya. Tadi rakaat pertama yang dibaca surat apa? Atau terkadang kita lupa ini rakaat kedua atau rakaat ketiga. Nah, ini contoh-contoh sederhana manusiawi. Sehingga orang-orang yang lalai ketika sholat itu tidak diancam oleh Allah Ta'ala. Tapi setidaknya kita kuatkan dari awal untuk sebisa mungkin khusyuk dari sholat kita. Sehingga bila mana kita konsentrasi kita terpikir ke yang lain, ketika ingat luruskan lagi bahwasanya kita sedang sholat. Ya, sehingga ada ungkapan katanya kalau lupa naruh kunci, carilah ketika sholat.
Mana kuncinya gitu. Terus lagi sholat tiba-tiba ingat, oh kuncinya ada di situ. Tapi jangan dibiarkan, nggak bagus Pak ya. Masa jadi kunci ketika sholat. Nah, ikhwati manahullah, lalainya kita dari sholat itu tidak lepas dari adanya campur tangan setan. Bahkan di surat An-Nas itu kan Allah Ta'ala menganjurkan dan memerintahkan kita untuk berlindung dari namanya min syarril waswasil khannas, dari godaan waswas atau bisikan khannas. Khannas itu artinya makhluk yang senantiasa bolak-balik mendatangi kita. Maksudnya bolak-balik itu apa? Kalau berhubungannya dengan sholat, baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan, bila mana azan itu dikumandangkan, setan itu akan lari dari Masjidul Iman ini, akan lari dia, nggak mau mendengar suara azan. Tapi bila mana azannya sudah selesai, balik lagi dia ke sini, mengganggu kita yang sedang sholat sunat qabliyah. Tapi bila mana kemudian iqamat dikumandangkan, setannya ada lagi. Qomatnya udah selesai, dia datang lagi. Makanya Allah Ta'ala menyebut setan itu dengan istilah khannas, adalah makhluk yang bolak-balik menggoda kita. Dan khusus untuk setan yang mengganggu sholatnya kita itu, Rasulullah SAW menyebut ada satu nama setan. Jadi setan juga punya nama, Pak. Ya, nama setannya itu adalah khinzib. Ya, khinzib itu kata Rasulullah SAW, setan yang spesialisasinya menggoda orang agar sholatnya tidak khusyuk. Ya, jadi di satu sisi konsentrasi kita kadang nggak fokus, di sisi yang lain suka ada setan gitu ya, yang menyelinap dan menggoda kita. Nah, terkait hal ini, kemudian jangankan kita, Rasulullah SAW pun pernah beberapa kali, tapi nggak sebanyak kita ya. Rasulullah SAW pernah beberapa kali lupa ketika sholat. Tapi lupanya Rasulullah SAW itu ada hikmahnya. Ya, mungkin kita bertanya, kok kenapa Allah Ta'ala membiarkan Rasulullah lupa? Ternyata ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Kalau sekiranya kita lupa, apa yang harus kita lakukan? Itulah hikmahnya. Karena saya pernah ngalamin ada salah satu masjid ketika Idul Fitri kemarin, di salah satu masjid lah, nggak perlu saya sebutkan. Kan banyak imam tembakan ya Pak ya, imam tembakan. Karena nggak bisa ada imam dari luar gitu ya. Akhirnya udah yang di situ aja yang jadi imam. Terpilihlah si fulan yang jadi imam. Ketika pada saat jadi imam itu dia grogi ya. Apa tuh grogi itu? Gempur kata orang Karawang. Akhirnya apa? Ketika memulai sholat takbirnya cuma sekali. Padahal makmum di belakangnya ada yang subhanallah, ibu-ibunya ada yang tepuk tangan. Kan kata Rasulullah, at-tasbihu lirijal wa tasbiqu lin-nisa. Kalau imamnya khilaf, maka jamaah laki-lakinya mengucapin subhanallah. Kalau perempuannya tepuk tangan. Gitu ya. Makanya yang jadi imam juga harus ngerti, jangan sampai ditepuk tangan di belakang. Ya, dikiranya banyak fansnya, pendukungnya gitu. Dia salah. Itu berbahaya. Itu ngapain tepuk tangan di belakang saya? Padahal itu yang contohkan ya Rasulullah. Kalau ibu-ibu melihat imamnya salah, khilaf tepuk tangan. Kalau kita bapak-bapak ucapin subhanallah. Nah, sholatnya berjalan aja gitu. Udah ngucapin subhanallah, tapi orang yang lagi gemetar gitu ya, fokus dengan bacaannya sampai sholatnya selesai. Ketika selesai sholat, jamaahnya ramai. Wah, sholatnya nggak sah nih, gitu ya. Masa rakaat ke-1 dan rakaat kedua takbirnya cuma sekali? Padahal kan harusnya rakaat pertama 7, ya rakaat kedua 5 kali. Akhirnya apa Pak? Sholatnya diulang, diganti dengan imam yang baru. Imam yang baru juga makin grogi. Karena bebannya lebih berat lagi. Aduh, jangan-jangan saya salah seperti yang kedua ini, pertama ini. Dan ternyata kejadian lagi.
Gitu. Kata kejadian lagi, sholatnya diulang lagi ganti imam. Barulah imam ketiga benar. Ya, sholat. Nah, maksud saya ya kata Allah, kalau khilaf ketika sholat, mau itu sholat wajib atau sholat sunat, kalau khilaf lupa, maka sujud sahwi itu menjadi penyempurna. Contoh, lupa ketika sholat tarawih, atau lupa ketika sholat id seperti tadi contoh, ini berlaku. Nah, tinggal kemudian pertanyaannya seperti apa kaifiat dan tata cara sholat, tata cara sujud sahwi itu sendiri. Nah, saya ingin menyebutkan beberapa kejadian yang ini pernah dialami oleh Rasulullah SAW. Ada beberapa riwayat, umpamanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan beberapa ulama hadis yang lain, pernah suatu kali Rasulullah SAW memimpin sholat duhur, tapi rakaatnya cuma 2 rakaat. Ini pada saat tahiyat awal langsung salam, gitu ya. Pernah juga Rasulullah SAW memimpin sholat asar jumlahnya 5 rakaat. Pernah sholat asar jumlahnya 5 rakaat. Dan pernah pula baginda Nabi Muhammad SAW harusnya pada rakaat kedua itu tahiyat, beliau malah berdiri. Nah, kejadian-kejadian seperti ini memiliki hikmah tersendiri buat kita selaku pengikutnya Rasulullah SAW. Sehingga Rasulullah SAW dalam hal ini memberikan semacam statement di mana kata Rasulullah SAW, innama ana basyarun ansa kama tansawna fa idza nasitu fadzakimun. Kata Rasulullah, aku ini manusia biasa seperti kalian. Bila mana aku lupa, tolong diingatkan, gitu ya. Fa in nasitu fadzakiruni. Aku lupa sebagaimana lumrahnya kalian lupa, dan bila mana aku lupa, tolong diingatkan. Nah, oleh karenanya, mari kita lihat dan kita contoh seperti apa sih yang namanya kaifiat atau tata cara sujud sahwi. Ketika membaca kajian tentang sujud sahwi, para ulama ahli fikih itu berbeda pendapatnya hanya terkait hukumnya saja. Apa sih hukum sujud sahwi itu? Kalau Imam Syafi'i dan Imam Hambali mengatakan sujud sahwi itu hukumnya sunnah. Sementara Imam Hanafi dan Imam Maliki mengatakan sujud sahwi itu hukumnya wajib. Hanya itu saja perbedaannya. Yang satu mengatakan sunnah, yang satu mengatakan wajib. Tapi kalau ditanya mana pendapat yang paling kuat dalam hal ini, kajian ulama ahli hadis lebih cenderung memilih pendapat yang menyatakan wajib. Kenapa? Karena setiap kali Rasulullah lupa, Rasulullah pasti akan melakukan yang namanya sujud sahwi. Itu saja perbedaan pendapatnya. Selebihnya pandangannya sama. Oleh karenanya mari kita lihat tata caranya dan kapan sujud sahwi itu dilakukan. Apakah sebelum salam atau sesudah salam? Ya. Tata caranya dulu. Yang pertama, sujud sahwi itu tidak ada doa khusus. Ya. Selama ini sebagian di antara kita membaca doa Subhanalladzi man la yanamu wa la yashu. Tapi ternyata itu bukan hadis. Tapi itu doa yang diajarkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam kitab Al-Adhkarnya. Sehingga kalau dalam pandangan ulama 4 madhab, mau Syafi'i, mau Maliki, Hambali, Hanafi, mereka justru memiliki pandangan secara umum sujud sahwi itu doanya sama seperti sujud biasa. Gitu ya. Sujud biasa biasanya kita baca apa? Subhana rabbiyal a'la. Jadi ketika kita sujud sahwi, Allahu akbar, baca subhana rabbiyal a'la 3 kali. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Itu yang pertama terkait doa. Dan yang kedua, sujud sahwi itu tata caranya adalah sujud yang dilakukan sebanyak 2 kali, Pak. Jadi bukan sekali. Gitu ya. Jadi umpamanya ketika kita lupa ketika sholat, ya, apakah itu sebelum atau sesudah sholat nanti kita akan kaji.
Hanya tata caranya sujudnya 2 kali. Allahu Akbar, baca Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal a'la. Allahu Akbar, bangkit lagi, duduk di antara 2 sujud, tidak ada doanya. Ya, duduk di antara 2 sujud, tidak ada doanya. Sesudah itu sujud lagi. Allahu Akbar, Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal a'la, bangkit lagi. Allahu Akbar. Udah selesai. Jadi simpel ya teman sekalian. Sujud sahwi itu dilakukan 2 kali sujud, ya. Doanya sama seperti sujud pada umumnya, dan ketika duduknya itu tidak ada sujud, tidak ada doa sama sekali. Terbayang ya? Oke. Baru kemudian poin selanjutnya yang perlu kita cermati adalah apakah sujud sahwi itu dilakukan sebelum salam atau sesudah salam. Dalam hal ini saya ingin mengutip apa yang dikatakan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullah taala, dan beliau adalah bermadhab Imam Syafi'i. Kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah taala, beliau mengatakan, wa ahsanu ma yuqalu fi hadzal maqam annahu ya'malu ma taqtadihi wa aqwaluhu wa af'aluhu sallallahu alaihi wasallam min as-sujudi qabla salam wa ba'dahu. Terkait bab ini, apakah sujudnya sebelum salam atau sesudah salam? Kata Imam Asy-Syaukani, baiknya kita mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah kepada kita. Karena kalau dalam mazhab Imam Hambali, mau sebelum atau sesudah nggak masalah. Tapi kalau kata Imam Syafi'i, baiknya ikuti saja apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, baik. Mari kita lihat seperti apa sih yang namanya sujud sahwinya Rasulullah. Ini kita agak sedikit serius ya Pak ya, ini harus diingat-ingat nih, karena ini berhubungan dengan sholat kita. Sujud sahwi itu dilakukan dengan 5 kondisi atau 5 cara. Ada 5 kondisi atau 5 cara. 3 kondisi dilakukan sesudah salam. 2 kondisi sebelum salam. Oke ya. 3 kondisi sesudah salam, 2 kondisi sebelum salam. Nah, kita mulai dengan yang sebelum salam dulu. Cuman mungkin yang perlu ditegaskan, kalau sujud sahwinya sesudah salam, ada salam lagi nggak? Nggak ada. Kan udah dari salamnya pada saat terakhir mengakhiri sholat. Gitu ya. Jadi kalau sujud sahwinya sesudah salam tidak ada salam. Baik. Kapan itu sujud sahwi sesudah salam itu? 1. Bila mana lalai dalam menunaikan rukun sholat atau kekurangan rakaat. Ini lupa nih, saya nggak baca Al-Fatihah, atau lupa nggak pakai ruku, atau mungkin lupa sujudnya cuma sekali, atau seperti tadi lupa ketika sholat id takbirnya hanya sekali, padahal itu kan bagian dari rukun sholat. Maka bila mana kemudian salah satu dari rukun sholat ini lupa, tidak kita tunaikan, lupa ya, kalau sengaja tidak dilakukan batal sholatnya. Kalau lupa, maka disempurnakannya adalah dengan sujud sahwi sesudah salam. Ikhwata imanullah, tadi saya sedikit menyebutkan dalam salah satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan insya Allah dua-duanya hadisnya sahih, baik itu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ataupun yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala menyatakan, pernah suatu kali Rasulullah SAW memimpin sholat duhur. Fasalla raka'ataini tsumma sallama. Maka ketika sampai di rakaat yang kedua pada saat tahiyat, tiba-tiba Rasulullah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah di belakangnya ramai. Ini sekaligus catatan bagi kita. Ya, makmum itu mengikuti imam. Ya, jamaah di belakangnya
Rame itu ya pada ngomong, ini Rasulullah kenapa gitu ya. Tapi uniknya nggak ada yang berani ngadep ke Rasulullah SAW saat itu. Kecuali ada seorang sahabat Nabi namanya Dzul Yadain. Dzul Yadain saat itu kemudian mendatangi Rasulullah SAW dan Rasulullah SAW kemudian ditanya, ya Rasulullah, anasita am qasuratis shalah? Ya Rasulullah, Anda itu lupa atau sholatnya dikosor? Ini udah ngobrol ya Pak ya, udah salam ngobrol lagi. Rasulullah SAW saat itu mengatakan, lam ansa walam uqsor, saya nggak lupa dan saya nggak mengkosor. Karena kalau mengkosor kan sholatnya lagi di Masjid Nabawi di kota Madinah. Rasulullah dan kaum muslimin sedang nggak safar. Jadi saya nggak lupa dan nggak mengkosor. Maka para sahabat saat itu kemudian mengatakan, bala qad nasita ya Rasulullah, Anda itu kalau begitu lupa. Ini udah ngobrol nih Pak ya. Makanya para ulama mengatakan, bila mana lupa dalam menunaikan rukun sholat bahkan sempat ngobrol dan diingatkan oleh makmum, sholatnya tinggal dilanjutkan saja, tinggal disempurnakan. Tapi kalau lupa sudah diingatkan dan ternyata keburu batal, hukumnya kentut gitu ya Pak. Ya ternyata lalainya sholat itu karena perutnya nggak bersahabat umpamanya, udah kebelat ingin ke kamar mandi, hanya yang harusnya 4 rakaat jadi 2 rakaat umpamanya. Nah kalau keburu batal sudah diingetin, kalau gitu mah harus diulangi lagi sholat ya dari awal. Nah adapun yang dialami oleh Rasulullah dan kaum muslimin, ketika Rasulullah SAW sudah diingatkan, makanya jadi pemimpin itu jangan jaim ya Pak ya. Sudah diingatin sama jamaahnya, terima aja kalau salah. Atau termasuk nih nasihat buat kita, kalau kita lagi sholat sendirian, padahal kita tuh nggak tahu batal, pokoknya kita baru saja kentut umpamanya, tapi takut diomongin sama orang, gitu ya. Akhirnya udah lanjutin aja sholatnya gitu ya. Nanti diulangi lagi di rumah umpamanya, daripada nama baik saya rusak, gitu ya. Jangan kayak gitu Pak. Kalau udah batal aja gitu ya, batalkan sholatnya, langsung ulangi wudhunya gitu. Nah, ikhwatul Allah, ketika Rasulullah SAW sudah diingatkan, udah ngobrol kan pada saat itu, maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah saat itu? Rasulullah SAW kemudian faqama fa shalla ma taraka. Rasulullah dan kaum muslimin langsung berdiri, lalu kemudian menambah kekurangan rakaatnya. Ya, ditambah berapa lagi Pak? 2 rakaat lagi. Ditambah 2 rakaat lagi. Takbiratul ihram, Allahu Akbar. Sholat ya, 2 rakaat lagi. Sesudah itu kemudian diakhiri dengan salam, dan sesudah salam kemudian sujud sahwi 2 kali sujud dan tidak ada salam. Jadi ini yang pertama, bila mana ada rukun yang ditinggalkan atau kekurangan rakaat, tinggal disempurnakan kekurangannya, akhiri dengan salam, sesudah salam kemudian sujud sahwi. Itu yang pertama Pak. Bila mana ada rukun yang kita tinggalkan. Atau yang kedua, bila mana kelebihan rakaatnya, seperti apa yang pernah dialami oleh Rasulullah SAW ketika beliau sholat, ternyata jumlah rakaatnya 5 rakaat. 5 rakaat, gitu ya. Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala mengatakan, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla khamsan. Pernah suatu kali Rasulullah SAW menunaikan sholat tapi banyak rakaatnya 5 rakaat. Sampai ditanya Rasulullah SAW oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud, azidah fi sholat, ya Rasul, kok Anda itu nambah rakaatnya, ada apa? Maka saat itu Rasulullah mengatakan, wa ma dzalika, emang kelebihannya di mana? Ini udah ngobrol lagi nih Pak. Maka saat itu para sahabat mengatakan, sholaita khamsan, ya Rasulullah, Anda itu tadi sholatnya 5 rakaat.
Udah salam berarti kan? Bahkan lebih nih. Maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Sajadataini. Rasulullah kemudian sujud sahwi sebanyak 2 kali sujud dan tidak salam. Gitu ya. Jadi bila mana kekurangan atau kelebihan. Ini yang bingungnya kalau ada jamaah yang masbuk. Gitu ya. Ini pas selesai salam, umpamanya ada yang masuk pada saat rakaat kedua umpamanya. Atau umpamanya rakaat keempat lah ya, rakaat keempat lebih enaknya. Ada yang masuk di rakaat keempat datang ke masjid. Gitu ya. Sesudah salam ternyata imam sama makmum yang lain semuanya pada sujud sahwi. Yang masuk nggak tahu apa-apa. Ini jamaah dari mana lagi? Islam aliran apa lagi gitu. Ini ada salam sesudah, ada sujud sesudah salam gitu ya, bareng-bareng lagi gitu ya. Ini sujud apa? Sujud syukur atau sujud apa? Nah, ini perlu diingatkan. Karena pernah saya alami waktu salat tarawih ketika ada itikaf ya di daerah Bogor itu, salat tarawih waktu itu di sana sholatnya qadar Allah formasinya itu 4-4-3 gitu ya, formasinya. Nah pada rakaat yang 4 rakaat itu, pada rakaat kedua si imamnya itu tahiyat Pak, gitu ya. Pada rakaat kedua pada saat tarawih jamaah di belakang sudah mengucapin subhanallah, tapi imamnya tetap aja tahiyat. Baru mungkin si imamnya tahu kesalahannya, sehingga pada saat sebelum salam si imamnya sujud sahwi bersama makmum di belakang. Ada yang masbuk, bahkan nggak kamu yang masbuknya 3 orang. Subhanallah, subhanallah gitu. Karena dianggap aneh. Masa ada sujud sebelum salam, kalau ini sebelum salam. Nah, hal-hal seperti ini mungkin saja terjadi. Oleh karenanya para ulama mengatakan, menegaskan, bila mana sujud sahwinya sebelum salam, kita selaku makmum wajib mengikuti imam. Ya, wajib mengikuti imam. Tapi kalau sujud sahwinya sesudah salam nih, kalau yang masbuk ya, kecuali kalau kita yang kloter pertama nih, kan apa bahasanya, menemani imam dari awal sampai akhir. Kalau imamnya sujud sahwi, ya kitanya sujud sahwi. Tapi kalau yang masbuk yang harus melanjutkan dengan rakaat selanjutnya, langsung berdiri saja. Gitu ya, langsung berdiri saja. Nah, baik, ikhwatillahi, kita lanjutkan. Jadi sujud sahwi yang sesudah salam itu pertama bila mana kekurangan rukunnya. Yang kedua bila mana kelebihan. Ya. Yang ketiga nih, yang terakhir sujud sahwi sesudah salam. Bila mana ragu-ragu ketika sholat. Tetapi ketika ragu-ragu tersebut kita masih condong ke satu pilihan. Masih ada condongnya, gitu ya. Rasulullah SAW dalam hal ini mengatakan seperti ini: idza syakka ahadukum fi sholatihi falyabni ala mastaiqana. Bila mana Anda ragu-ragu ketika sholat, maka ibni ala mastaiqana. Pilihlah kepada pilihan yang paling Anda yakini. Tapi masih ragu-ragu. Kalau dipresentasikan 60-40 lah ya. Nah kalau ragu-ragu tetapi masih ada kecondongan ke satu pilihan, maka nanti sujud sahwinya dilakukan sesudah salam. Jadi seperti itu Pak. Sujud sahwi sesudah salam itu berarti yang pertama kekurangan rukun atau kekurangan rakaat, kedua kelebihan rakaat, ketiga ragu-ragu ketika sholat tetapi masih condong ke satu pilihan. Bisa dipahami insyaallah. Baik.
Itu 3 kondisi sujud sahwi yang dilakukan sesudah salam. 2 kondisi selanjutnya adalah sujud sahwi yang dilakukan sebelum salam. Kapan itu? Yang pertama, bila mana lupa tidak tahiyat awal. Disebutkan rahimahullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan insyaallah hadisnya sahih. Sahabat Nabi yang bernama Ibnu Buhainah mengatakan, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla faqama fi rak'ataini fasabbahu bihi famadha falamma furiqa min salatihi sajada sajdataini tsumma sallama. Adalah baginda Nabi Muhammad SAW pernah beliau berdiri pada saat rakaat kedua, fasabbahu bihi, padahal para sahabat di belakangnya sudah mengucapkan subhanallah. Famadha, tetapi beliau melanjutkan salatnya. Falamma furiqa min salatihi, dan ketika salatnya itu akan selesai, sajadatain, beliau sujud 2 kali sujud, tsumma salama, kemudian beliau salam. Jadi bila mana kita lupa tidak tahiyat awal, disempurnakannya dengan sujud sahwi sebelum salam. Hanya saja ada satu catatan yang perlu kita perhatikan. Tadi kan para sahabat sudah mengucapkan subhanallah ya, tapi Rasulullah tetap melanjutkan. Dalam hal ini sahabat Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala mengatakan ada satu sabda yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengatakan seperti ini. Idza qama ahadukum min salatihi fastatamma qa'iman. Kata Rasulullah, bila mana ada di antara Anda, apakah imam atau sholatnya sedang munfarid sendiri, dan pada rakaat kedua tiba-tiba lupa dan langsung berdiri. Saya ingin ngambil contoh ya Pak ya. Bentar, saya berdiri. Kata Rasulullah, fa idza istatamma qa'iman, bila mana berdirinya sudah sempurna, seperti ini umumnya. Allahu Akbar. Ini sudah sempurna nih Pak. Ini ya. Idza istatamma qa'iman, bila mana berdirinya sudah sempurna, maka kata Rasulullah, fala yajlis, tidak boleh duduk lagi. Lanjutkan sholat. Makmum di belakang mau mengucapkan subhanallah berapa kali juga, kalau sudah berdirinya seperti ini, nggak boleh duduk lagi. Lanjutkan. Nanti tinggal sebelum salam sujud sahwi. Imam, makmum semuanya sujud sahwi. Tapi kalau seandainya fa'ilam yastatimma, kalau berdirinya belum sempurna, contoh gini. Allah, keburu gini nih. Keburu ingat umpamanya, atau di belakang ada yang ingetin subhanallah umpamanya, maka duduk lagi tahiyat. Dan ketika posisi yang seperti ini, keburu ingat dan duduk lagi, tidak ada sujud sahwi. Gitu ya. Jadi, Bapak sekalian, kalau suatu saat nanti ada imamnya lupa pada rakaat kedua, udah berdiri dan berdirinya sempurna seperti ini, Allahu Akbar, mau bapak-bapak mengucapkan subhanallah di belakang, imamnya memang nggak boleh duduk, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah dalam hadis tadi. Fasabbahu bihi, para sahabat di belakangnya sudah mengucapkan subhanallah, tetapi Rasulullah berdirinya sudah sempurna. Maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Furiqa min salatihi, beliau menyelesaikan sholatnya, tetapi sebelum salam beliau sujud sahwi bersama para sahabat. Ini yang perlu dicermati, baik oleh imamnya ataupun oleh makmumnya. Makanya yang jadi imamnya pun harus tahu terkait adab sebagai imam itu harus seperti apa. Saya sering menyampaikan di beberapa majelis itu, bagi para imam, ya, Rasulullah mewanti-wanti, minal kha'ini, kata Rasulullah, termasuk pemimpin yang berkhianat kepada makmumnya, bila mana ketika selesai sholat, si imam itu doanya hanya untuk diri pribadi dia sendiri dan tidak mendoakan kebaikan untuk makmum dia. Makanya di masyarakat kita atau di jamaah-jamaah itu kan selesai sholat
baiknya itu doanya secara umum. Contoh, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Agar kenapa? Agar kebaikan doanya itu bukan hanya untuk diri pribadi imam saja, tetapi untuk seluruh jamaah, khususnya yang ada yang saat itu menggunakan sholat. Jadi ini yang pertama yang Bapak sekalian, sujud sahwi yang dilakukan sebelum salam itu bila mana lupa tidak tahiyat awal dan posisi berdirinya sudah sempurna. Kalau berdirinya belum sempurna, tinggal duduk saja, sempurnakan sholatnya dan tidak ada sujud sahwi. Ya. Itu yang pertama. Maka kata Rasulullah SAW, innama ju'ilal imamu liutamma bihi. Imam itu diangkat salah satunya untuk saling menyempurnakan. Kalau imamnya lupa, yang mengingatkan makmum. Kalau makmumnya lupa, Pak, disempurnakan oleh sholatnya imam. Umpamanya si makmumnya lupa, lupanya apa ya? Tapi agak sedikit susah kalau makmumnya lupa ya. Karena fokus dengan si imam lupa nggak baca Al-Fatihah ketika sholat zuhur. Ya mudah-mudahan disempurnakan dengan bacaan imam. Ada kejadian di salah satu masjid, nggak saya sebut nama masjidnya, di Kerawang. Lucu unik. Ini ketika sholat Jumat. Ya, biasa khutbah sholat berjamaah sampai selesai. Ketika pada saat zikir, si imamnya baru ingat. Ingatnya apa? Si imamnya itu lupa belum sempat mandi junub. Kan sunnahnya itu, Pak, sunnah hari Jumat itu bukan pada saat malamnya, tapi sebelum sholat Jumat. Gitu. Tapi nanti bapak-bapak jangan izin dari kantornya. Pak izin mau ngapain, mau pulang. Tadi istri saya. Kalau libur, Pak, kalau libur ya, kalau nggak libur mah jangan. Ya. Kan dalam di situ kan Rasulullah mengatakan, man ghassala yaumal jumu'ati ghuslal janabah. Kata Rasulullah, siapa orang yang mandi di hari Jumat, mandi junub. Summa roha ilal masjid, lalu berangkat ke masjid. Bila mana dia duduk di barisan pertama, pahalanya seperti orang yang berkorban dengan seekor unta. Kalau barisan kedua, kambing, ya. Barisan ketiga, ayam, bebek. Barisan terakhir keempat, baydoh, telur, gitu ya. Nah, yang dapat pahala dengan korban unta itu, kalau dijaga banget. Tapi kalau nggak sempat ya jangan dipaksakan. Nah, si imamnya ini, Pak, lupa. Nah, pengantin baru lupa tuh gimana gitu. Ini langsung si imamnya, tapi Masya Allah gitu, si imamnya berani bertanggung jawab. Ketika saat zikir dia langsung berdiri dan berkata pada jamaah, Bapak-bapak, daripada saya diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah nanti, saya meminta maaf kepada bapak-bapak sekalian. Karena kenapa? Karena saya lupa tidak mandi junub. Tetapi sholatnya bapak-bapak semuanya sah. Karena bapak-bapak nggak tahu kalau saya junub. Adapun saya akan mengulangi sholat saya, tapi saya akan sholat itu bersama. Nah, seperti itu bagus. Jadi imam itu jadi contoh gitu ya. Kalau sudah seperti ini kan nggak bisa sujud sahwi, masa sujud sahwi lagi? Gitu ya. Dan nggak mungkin juga diulang lagi, gitu ya. Ya karena pada prinsipnya si makmumnya sholatnya udah sah, karena nggak tahu imamnya dalam kondisi junub. Jadi ini seumur saya pernah mengalami seperti itu, mendapati ada imam lupa tidak mandi junub. Bagus. Nah, kalau kita yang mau kalau lupa tinggal balik aja, Pak. Kalau mau yang lupa tinggal balik aja, nggak masalah. Nggak ngaruh ke yang lain. Ini yang masalah kalau imam. Nah, alhamdulillahnya ingatnya ketika selesai sholat. Coba ya kalau kita tengah sholat, gitu ya. Mau seperti apa? Nah, baik.
pertama sujud sahwi sebelum salam itu bila mana lupa tidak tahiyat awal. Dan yang terakhir, kan ada 5 kondisi ya. Yang terakhir sujud sahwi yang dilakukan sebelum salam itu adalah ini yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Idza syaka ahadukum fi sholatihi falam yadri awahidatan sholat amisnataini falyaj'alha wahidah. Kata Rasulullah, bila mana Anda ragu-ragu ketika sholat. Nah, kalau ini ragu-ragunya ngeblank, Pak. Enggak condong ke pilihan manapun. 2 atau 3 ya? 3 atau 4 ya? Kalau tadi kan masih condong ya. Maka kata Rasulullah SAW ini ada bimbingan. Yang pertama, bila mana kita enggak condong ke satu pilihan, mana ya? 2 atau 3, 1 atau 2. Maka kata Rasulullah, falyaj'alha wahidatan. Pilih bilangan yang paling kecil. Kalau 1 atau 2 ya, ambil yang mana Pak? Ambil yang 1. 2 atau 3, ambil yang 2-nya. Sesudah itu sempurnakan sholatnya. Nah, nanti sebelum salam kita kemudian sujud sahwi, bangkit dari sujud sahwi, kemudian kita salam. Jadi seperti itu ya uraiannya. Jadi sujud sahwi itu ada 5 kondisi. 3 kondisi sesudah salam, 2 kondisi sebelum salam. Yang 3 kondisi bila mana kekurangan rukun atau kekurangan rakaat. Terus yang kedua, bila mana kelebihan 1 rakaat, apalagi kalau lebih ya, lebih dari beberapa rakaat. Ketiga, bila mana ragu tetapi masih condong ke satu pilihan, maka sujud sahwinya sesudah salam. Baik. Selanjutnya sujud sahwi yang dilakukan sebelum salam. 1, bila mana lupa tidak tahiyat awal, dan yang kedua, bila mana kita ragu dan tidak bisa menentukan pilihan, maka kata Rasulullah, pilih bilangan yang paling terkecil. Sesudah itu nanti sebelum salam kita menunaikan sujud sahwi. Nah, inilah rangkaian dari kaifiat atau tata cara sujud sahwi yang wajib diketahui oleh kita, baik oleh imam ataupun oleh makmum, baik ketika kita sholatnya sedang berjamaah atau apalagi ketika kita sholatnya sedang munfarid, sedang sendiri. Nah, hal-hal seperti ini Allah perlu kita pahami, mengingat yang lalainya kita ketika sholat itu amat sangat mungkin terjadi, sebagaimana dialami oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi sebagaimana tadi disampaikan, lupanya beliau itu menjadi hikmah dan ilmu serta pembelajaran bagi kita. Sehingga kalau kita lupa, contohlah seperti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tinggal ada satu pertanyaan. Tadi kan ada 5 kondisi ya, 3 sesudah salam, 2 sebelum salam. Bagaimana kalau seandainya kita kebingungan? Jadi yang 5 kondisi ini akhirnya kemudian campur aduk. Akhirnya sebelum salam atau sesudah salam ya? Kita bingung nih. Karena mungkin pada saat di majelis ini kita masih ingat, pas keluar dari pengajian lupa. Contoh, lupa tidak tahiyat awal. Harusnya sujud sahwinya sebelum atau sesudah? Sebelum. Ternyata suatu waktu kita sholat dan lupa, dan teorinya juga lupa. Sebelum atau sesudah ya? Dan ternyata umpamanya sujud sahwinya kita sesudah salam, harusnya sebelum salam. Maka terkait hal ini para ulama mengatakan, bila mana kita lupa, ini saking lupanya ya ketika sholat, sebelum atau sesudah gitu ya. Maka kalau seandainya dalam tata cara sujud sahwinya kita salah, yang harusnya sebelum salam kita justru sesudah salam, maka kata para ulama tidak masalah, sujud sahwinya tetap sah, meskipun yang paling afdal itu sujud sahwinya dilakukan sebelum salam. Gitu ya. Nah, inilah Allah sedikit materi yang bisa disampaikan di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ini jadi pembelajaran, jadi ilmu yang bisa kita praktekkan, karena ini sangat penting bagi kita, karena
yang namanya lalai atau lupa ketika sholat itu amat sangat mungkin terjadi. Oleh karenanya, bila mana 5 kejadian tadi dialami oleh kita, baik sedang berjamaah atau sedang munfarid, mari kita perhatikan adab dan kaifiat sujud sahwi sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Baik, itu mungkin poin pentingnya. Selanjutnya, Bapak-Bapak sekalian, jika ada yang akan ditanyakan, didiskusikan, boleh sesuai materi atau di luar materi yang ada. Mudah-mudahan memberikan hikmah untuk pembelajaran ini. Gimana? Kalau seandainya kita lupa 20, apakah masih perlu untuk melakukan sujud sahwi? Iya. Terus kalau seandainya dalam membaca surat, imam itu masih ada yang salah, kemudian kita sempurnakan untuk makmum, itu masih terus dilakukan, nggak dilanjutkan sebagai imam, tidak diperbaiki, itu juga termasuk perlu untuk sujud sahwi. Baik, ikhwatimullah. Bagaimana kalau imamnya atau umpamanya kita ketika sholat subuh lupa tidak kunut? Pertama, ikhwatimullah, yang pertama, dari 5 kondisi tadi disebutkan, salah satunya sujud sahwi itu dilakukan bila mana kita lupa rukun sholat. Nah, rukun sholat. Tinggal kemudian yang perlu kita kaji, apakah kunut itu rukun sholat atau tidak, atau bukan? Mari kita buka lembaran kajian fikih ulama madhab. Ulama madhab yang sangat-sangat menganjurkan, saya ulang ya, sangat-sangat menganjurkan. Tapi masih batasan menganjurkan Pak ya, tidak sampai mewajibkan apalagi menganggap rukun. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menyatakan kunut subuh itu adalah bagian dari amalan yang sangat dianjurkan, tetapi dia tidak termasuk rukun. Gitu ya. Jadi kalau dalam pandangan Imam Syafi'i, jika kunut subuh itu dilakukan itu baik dan berpahala. Tapi bila mana tidak dilakukan atau apalagi lupa, maka itu tidak mewajibkan kita harus kunut, tidak harus sujud sahwi. Ini dalam pandangan ulama madhab Imam Syafi'i, mengatakan sangat-sangat diharuskan. Tapi kalau lupa tidak perlu sujud sahwi Pak. Karena kenapa? Karena kunut itu tidak menjadi bagian dari rukun. Gitu ya. Nah, adapun ulama madhab yang lain, Hanafi, Maliki, Hambali, mereka mengatakan tidak dianjurkan. Mau dilakukan silakan, tidak dilakukan pun tidak jadi masalah. Hanya kata Imam Syafi'i, wa yustahabbu, sangat-sangat dianjurkan. Gitu ya. Nah, baiknya kalau kita terbiasa kunut saja Pak. Tapi kalau memang izin Allah Ta'ala ada masanya kita lupa, tidak perlu kita sujud sahwi. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kalau imamnya salah dalam bacaannya? Ya tentu saja kewajiban imam itu adalah mengingatkan. Ya, mengingatkan. Apakah Rasulullah SAW pernah mengalami lupa ketika sholat? Pernah sekali Pak. Ketika beliau memimpin sholat, bacaannya ada tersendat, beliau berhenti sejenak. Izin Allah Ta'ala, ada sahabat Nabi namanya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu. Ubay bin Ka'ab kemudian mengingatkan Rasulullah SAW dengan bacaan Rasulullah yang lupa. Jadi ada hikmahnya juga. Mungkin kita bertanya-tanya, masa ada Nabi yang lupa dengan hafalan Qur'annya? Tapi jadi hikmah, ketika seorang imam lupa, makmum di belakangnya mengingatkannya. Sehingga subhanallah, Bapak sekalian, Ubay bin Ka'ab ini ketika mengingatkan Rasulullah dengan bacaan Rasulullah kemudian menyelesaikan sholatnya, dan Rasulullah SAW kemudian selesai sholat bertanya kepada para sahabatnya, siapa di antara kalian yang tadi mengingatkan bacaanku? Ubay bin Ka'ab mengatakan, saya ya Rasul. Maka Rasulullah mengatakan, sungguh saya telah menduga-duga pasti engkaulah orangnya, karena engkaulah orang yang paling kuat hafalannya. Sampai kalau kita baca di tafsir Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan surat Al-Bayyinah, lam yakunil ladzina kafaru, ketika surat ini mau diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril, ada satu pesan yang disampaikan oleh Allah Ta'ala. Pesannya apa?
Allah mengatakan kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, sampaikan kepada Muhammad sebelum ayat atau surat ini dibacakan ke yang lain, sampaikan dulu kepada sahabatmu yang bernama Ubay bin Ka'ab. Kata Rasulullah, ya Muhammad akrihu Ubayyan, wahai Muhammad, bacakan surat ini sebelum kepada yang lain, bacakan dulu kepada sahabat Ubay bin Ka'ab. Sampai subhanallah, ketika apa yang diutarakan oleh Allah Ta'ala kepada malaikat Jibril ini disampaikan oleh Rasulullah kepada Ubay bin Ka'ab sampai menangis dan bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah benar Allah menyebut-nyebut namaku? Kan luar biasa ya Pak ya, dapat surat dalam Al-Quran yang suratnya itu spesial. Kata Allah, wahai Muhammad, jangan dulu sampaikan yang lain sebelum kepada Ubay bin Ka'ab. Jadi Ubay bin Ka'ab mendapatkan keutamaan yang begitu luar biasa. Sehingga ketika Al-Quran itu dikumpulkan di zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala, di antara tim perumusnya, panitia intinya salah satunya adalah Ubay bin Ka'ab. Jadi bila mana imamnya lupa dalam bacaan, kita selaku makmum mengingatkannya. Gitu ya. Dan sekaligus ini juga adab dan etika, bila mana sudah diingatkan dan ternyata si imamnya masih tetap lupa juga, maka anjurannya adalah diganti dengan surat yang lain, jangan dipaksakan. Udah tahu lupa gitu ya, iya, udah kalau nggak ingat yang lain aja, Al-Ikhlas gitu ya, jangan dipaksain gitu ya. Jangan ingin ketambal kelihatan keren tetapi bacaannya salah. Yang musibahnya itu kalau imamnya baca surat-surat yang tidak akrab di kalangan makmumnya. Baca surat Ali Imran umpamanya. Giliran tersendat, makmumnya di belakang bingung ingetnya. Si imamnya juga lupa, jangan dipaksain. Gitu ya. Maka Allah Ta'ala menyatakan di surat Al-Muzammil ayat terakhir itu, faqra'u ma tayassara minhu. Kalau ketika kita sholat, bacalah surat-surat yang akrab dengan ingatan kita. Gitu ya. Kecuali kalau memang sudah benar-benar hafal, nggak masalah. Ya, Rasulullah SAW pernah ketika sholat itu, ya rakaat pertama Al-Baqarah dibaca sampai selesai. Para sahabat menyangka Rasulullah mau ruku, kirain mau selesai, dilanjutkan dengan Ali Imran. Ali Imran sudah selesai, dikiranya mau ruku, dilanjutkan dengan surat An-Nisa sampai berhenti di ayat yang ke-45, baru beliau ruku. Gitu ya. Sampai ada seorang sahabat Nabi mengatakan, kalau seandainya saya tidak malu kepada Rasulullah, saya akan membatalkan sholat saya. Ya kebayang Pak, Al-Baqarah, Ali Imran gitu ya. Kalau dihitung-hitung lebih dari 4 juz Pak. Gitu ya. Kalau diamalkan kayak gitu bubar kayak gitu ya. Nah kalau seperti Rasulullah hafal gitu ya lancar nggak masalah. Asal juga tidak memberatkan. Ada masanya seperti itu. Jadi kalau imamnya lupa, ya diingatkan. Nah masalahnya ada satu kejadian di zaman Rasulullah SAW. Ada sahabat Nabi namanya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala. Beliau memimpin sholat maghrib, Pak. Saking panjangnya bacaannya, akhirnya imamnya bubar. Bahkan ada yang mendirikan jamaah baru di masjid itu. Dan yang bubar itu ada yang pulang, ya, dan mendatangi Rasulullah SAW mengadukan yang dilakukan oleh Mu'adz. Sampai selesai sholat, Rasulullah mengatakan, panggil Mu'adz saya. Sampai Rasulullah mengatakan, afatanun anta ya Mu'adz. Wahai Mu'adz, Anda itu ingin menguji kesabaran makmum di belakang Anda. Maka kata Rasulullah, idza amamtan nas, kalau Anda jadi imam, falyukhafif, tolong ringankan bacaannya, apalagi sholat maghrib. Karena kenapa kata Rasulullah? Karena di belakang Anda itu adalah ada orang yang sedang mungkin agak kebutuhan besar. Ada anak kecil yang sedang menangis-nangis dan seterusnya. Dan kata Rasulullah SAW, bila mana Anda menunaikan sholat maghrib berjamaah, ringankan. Dan kalau bisa, bacalah beberapa surat. Salah satunya surat apa yang direkomendasikan? Ada 3 surat yang direkomendasikan Rasulullah. Sabbihisma rabbikal a'la,
wasyamsi waduhaha atau walaili idza yaghsha. Ini yang pendek kata Rasulullah ya. Tapi kita mah masih al-ikhlas terus ya. Tapi intinya meringankan bacaan itu menjadi hal yang harus diperhatikan oleh para imam. Seperti itu. Wallahu a'lam. Ya, silakan. Yang terakhir. Ya. Sekali lagi meminta maaf Pak, biar kita sama-sama memahaminya dengan sama perspektif. Ya. Minta dipraktekkan Pak tata cara untuk sujud sahwi sebelum dan sesudah. Umpamanya Bapak jadi imam dulu. Oke. Baik, kita contohkan ya. Sobat sekalian, anggap saja kiblatnya ke arah sana ya. Dan ini praktek saja. Ini kita contohnya umpamanya tahiyat akhir nih. Tahiyat akhir. Sujudnya sebelum salam. Biasanya kita tahiyat akhir bacanya apa, Pak? Fil alamina innaka hamidum majid. Kemudian ditambah dengan doa Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Nah, kita mau sujud sahwi nih. Sebelum salam, wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Langsung sujud sahwi. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Allahu akbar. Tidak ada doa. Duduk sejenak. Sujud lagi. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sujud sahwi sebelum salam. Oke ya. Sekarang sujud sahwinya sesudah salam. Umpamanya kelebihan rakaatnya. Sholat subuh harusnya 2 rakaat malah 3 rakaat umpamanya. Gitu ya. Yang pertama selesaikan dulu salatnya. Fil alamin innaka hamidum majid. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa syarri fitnatil masiihid dajjal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Allahu akbar. Tidak ada doa. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Allahu akbar. Selesai. Tidak ada salam. Tanpa salam. Kalau sujud sahwinya sesudah seperti itu. Kalau kita secara imam ya, berdasarkan mengingatkan secara makmum untuk mengingatkan. Nah, saya benar-benar bahwa secara mengingatkan imam itu mengingatkannya itu bacaannya berpikir, jadi bukan berbicara ataupun bacaan subhanallah itu mengingatkan berpikir. Karena kalau bicara di pembahasan sholat gimana? Iya. Jadi luas sekali ya. Secara umum Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala salah satunya ada salah satu kitab yang ditulis oleh salah seorang murid yang bernama Imam Ibnu Syuja'. Beliau mengatakan seperti itu. Di antara perkara yang membatalkan sholat itu ada 11 perkara. Salah satunya adalah al-kalamu amdan, berbicara dengan sengaja. Pembicaraan apapun ketika sholat secara umum itu batal bila mana pembicaraan kita tidak berhubungan dengan kemaslahatan sholat. Ya, artinya kalau ada omongan atau pembicaraan yang berhubungan dengan kemaslahatan sholat itu tidak masalah. Contoh apa? Ketika mengingatkan imam dengan mengucapkan subhanallah. Imam lupa nih, harusnya tahiyat awal pada saat akan berdiri kita mengucapkan subhanallah. Maka ucapan subhanallah itu sebenarnya dalam kondisi normal tidak boleh dilakukan. Karena yang namanya sholat itu bacaannya dari awal sampai akhir sudah ada ketentuannya, gitu ya. Nah, ketika imamnya salah kita mengucapkan subhanallah itu memang dianjurkan. Maka kata Rasulullah, at-tasbihu lirijal wa tasbihu linisa. Bagi jamaah laki-laki ngingetinnya mengucapkan subhanallah, sementara jamaah perempuan dengan tepuk tangan. Padahal kan yang namanya gerakan ketika sholat, kalau di luar gerakan sholat kan nggak boleh.
Ya, sampai ada beberapa keterangan tidak boleh lebih dari 3 gerakan. Tapi kalau yang ingat imam yang perempuan, memang perintahnya harus tepuk tangan, gitu ya. Misal jangan dimainin aja tepuk pramuka, gitu ya. Imamnya juga harus tahu kalau ditepuk tangan sama ibu-ibu bukan ngefans ya, ibu ini bapak salah kalau gitu. Termasuk tadi ketika si imamnya itu lupa atau salah dalam bacaan suratnya. Memang perintahnya seperti itu. Dan itu tadi dicontohkan ketika baginda Nabi SAW lupa ketika bacaan suratnya, diingatkan oleh sahabat Nabi yang bernama Ubay bin Ka'ab. Jadi itu diperbolehkan ya, yang namanya gerakan bila mana menunjang ya kemaslahatan dalam sholat berjamaah atau bacaan yang menunjang dalam kemaslahatan sholat berjamaah, bukan hanya sekedar sunnah, bahkan diperintahkan secara langsung oleh Rasulullah SAW. Wallahu cukup. Mau nanya, kalau misalkan kita dalam keadaan salat masbuk gitu, nah kita ternyata baru Allahu Akbar, kita belum sempat baca Fatihah, itu apa yang harus dilakukan? Terus kemudian yang kedua, kalau misalkan sholat imamnya itu bacaan Fatihahnya belum baik gitu, ada kesalahan, itu kemamun harus seperti apa dan gimana solusinya? Iya. Nah ini yang berat nih, saya ingin bahas pertanyaan yang kedua dulu. Imamnya baca Al-Fatihahnya belum benar. Yang paling tegas terkait bab ini adalah Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, dari kalangan mazhab Imam Syafi'i. Dalam pandangan Imam An-Nawawi sampai menegaskan ini Pak, kata Imam An-Nawawi, bentar, ada berapa jumlah tasjid di surat Al-Fatihah? Tasjid ayo, ada berapa? Karena kata Imam An-Nawawi kurang satu tasjid saja Al-Fatihahnya nggak sah, dan otomatis sholatnya nggak benar. Kalau tidak salah mohon dicek, jumlah tasjid itu ada 14 di surat Al-Fatihah. Makanya imam harus benar dalam bacaan Al-Fatihahnya. Apalagi Al-Fatihah bagian dari rukun sholat. La sholata bi Fatihatil kitab, tidak sah sholatnya kalau tidak baca Fatihah. Atau saya ngambil contoh, bukan Al-Fatihah saja, sering terjadi. Contoh ketika baca surat Al-Kafirun di ayat terakhir. Karena kita pernah ngapalin Al-Kafirun nggak Pak? Atau sering dengar aja? Biasa sering dengar ya. Di ayat terakhir ada kalimat lakum dinukum waliyadin atau waliyadin, lamnya dikasrahkan. Jangan dimatikan ya, lakum dinukum waliyadin. Kalau waliyadin kita merubah Al-Quran. Tapi lakum dinukum waliyadin, lamnya dikasrahkan. Nah ini penting harus kita perhatikan, karena ini kan bacaan dari Al-Quran, apalagi dibacanya ketika sholat. Maka imam sebisa mungkin harus memperbaiki bacaannya, sebisa mungkin. Ya. Nah kalau madhab-madhab yang lain, kalau selama kesalahannya tidak fatal dan jadi masalah. Tapi kalau fatal ini yang berbahaya. Maka kata Rasulullah, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Yang paling pantas menjadi imam itu bukan bukan yang paling ditokohkan, bukan yang paling tua gitu ya, tetapi aqra'uhum, yang paling benar bacaannya, bukan yang paling indah suaranya, paling benar bacaannya. Nah, mudah-mudahan ke depan ya kita semua bisa memperbaiki bacaan. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kalau kita masuk dalam posisi tidak mendapatkan Fatihah imam ya? Ini terlepas kalau ini masuknya ke ranah perbedaan pendapat nih. Ya. Cuman kalau bicaranya realnya, faktanya, pernah nggak kejadian di zaman Rasulullah? Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, hadisnya sahih, ada sahabat Nabi namanya Abu Bakar. Siapa Pak namanya? Abu Bakar. Abu Bakar saat itu beliau masbuk dan Rasulullah dan kaum muslimin dalam posisi ruku. Berarti Al-Fatihahnya udah selesai tuh. Udah ruku. Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar? Baru sampai gerbang pintu masjid beliau langsung takbir, Allahu Akbar, terus kemudian ruku, terus jalan.
ke sok barisan sholat itu dalam posisi rukuk. Gitu ya. Belum nyampe barisan udah takbir Allahu Akbar, terus kemudian ruku. Ya, mending ya alhamdulillah di zaman dulu Masjid Nabawi nggak ada tiang. Coba kalau zaman sekarang tiang ini Masjid Nabawi banyak, bisa kejedot gitu. Seperti sini masuk udah kejedot duluan. Selesai sholat Rasulullah mengatakan, zadakallahu hirsan wala ta'bu. Mudah-mudahan Allah menambah semangat kamu untuk berjamaah sehingga kamu tidak masbuk lagi, tapi jangan ulangi lagi perbuatan tadi. Maksudnya kalau belum nyampe ke shaf barisan sholat, jangan dulu takbir apalagi ruku. Nah, selesai sholat, sekalian, ternyata Rasulullah tidak memerintahkan Abu Bakar untuk menambah sholatnya. Sehingga ada satu kaidah, tapi para ulama memang berbeda pendapat. Ada satu kaidah yang dikatakan oleh para ulama, man wajada ruku'an faqad wajada rakaatan. Siapa orang yang mendapati ruku'nya imam, maka dia masih terhitung satu rakaat. Kenapa? Karena Abu Bakar tadi nggak diperintahkan untuk mengulang lagi. Nah, bagaimana dengan Al-Fatihahnya makmum yang nggak sempat kebaca? Diwakili dengan Al-Fatihahnya imam. Tapi mohon maaf Bapak sekalian, sesudah tahu hadis ini, jangan disalahartikan. Bagi sholat gitu ya, masih sempat mohon maaf merokok dulu, ngobrol dulu. Nah, itu udah sholat dimulai, tenang, imamnya bacaannya panjang. Ngobrol dulu gitu ya. Pas pada saat mau ruku baru kejar gitu ya. Oh, yang penting dapat rukunya, jangan. Itu pikir setan kalau gitu. Jangan kayak gitu, ya. Tetap karena yang paling baik itu dapatkan takbiratul ihramnya. Nah, kejadian Abu Bakar itu hanya insidental aja, hanya sesekali saja. Kan bukan disengaja. Kalau disengaja berdosa. Ya, kalau disengaja. Tapi kalau izin Allah Ta'ala kita masih dapat rukunya imam, ini menurut sebagian pendapat ulama mazhab masih terhitung satu rakaat. Seperti itu. Wallah. Baik Bapak sekalian, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan jadi tambahan ilmu bagi kita semua. Dan mari kita berdoa mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan atas ilmu yang kita dapat. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah hamdan naimin, hamdan mubarakin, hamdan ni'amahu yukafi mazidahu. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma 'alimna bima jahilna. Ya Allah ya Rabbana, sirnakanlah ketidaktahuan kami atas urusan agama ini dengan ilmu-ilmu yang memberikan di berbagai majelis yang kami hadiri ya Allah. Wa 'alimna bima jahilna. Ya Allah ya Rabbana, jadikanlah ilmu ini adalah ilmu yang memberikan kemanfaatan untuk urusan dunia dan akhirat kami ya Allah. Wa zidna hudan wa taufiqan wa salahan ya rabbal alamin. Ya Allah ya Rabbana, jadikanlah ilmu yang Kau karuniakan kepada kami yang mempertebal keimanan dan ketakwaan kami kepada Engkau ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin amin amin. Demikian kajian yang bisa kita hadiri dan